bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Duduk siap, gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Alhamdulillah, Pak. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa ya, saya ngecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir ke kelas? Dina, Pak. Dina ya. Kenapa Dina? Sakit. Oke, sakit. Siapa lagi? Rifat. Rifat. Kenapa? Alfa, Pak. Alfa ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sebagaimana tugas kita sebagai seorang siswa bahwa setiap hari kita akan belajar di sekolah. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai pelajaran, saya minta salah satu orang temannya dulu untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Sebelum kita membaca belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini siap kita belajar kembali ya? Iya, Pak. Semuanya semangat ya? Iya, Pak. Oke. Oleh karena itu silahkan naikkan buku catatannya semuanya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Anak-anak sekalian, saya harap bahwa kehadirannya betul-betul diperhatikan ya. Jangan seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu masih ada yang bolong-bolong kehadirannya. Jadi saya berharap mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya semuanya aktif dalam proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk di materi himpunan. Pada pertemuan yang lalu itu kita selesai di bab 1 materi atau bab bilangan. Karena itu hari ini kita masuk di bab 2 yaitu materi himpunan. Adapun yang akan kita pelajari pada materi himpunan itu ada dua pada hari ini, yaitu mengenai konsep himpunan dan menyajikan himpunan. Baik, bisa mungkin diperhatikan di layar di atas di slide. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi binar pada himpunan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya ada dua yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu indikator yang pertama indikator 3.4.1 yaitu menjelaskan konsep himpunan. Kemudian indikator kedua indikator 4.4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Nah, anak-anak sekalian, tentu ketika kita belajar ada muncul di benak kita pertanyaan, apakah manfaatnya kita belajar materi ini? Nah, seperti pada pelajaran kita hari ini tentang himpunan, ada manfaatnya, yaitu dengan mempelajari materi dan memahami konsep tentang himpunan dalam matematika, maka secara tidak langsung kita juga telah belajar tentang dasar dari suatu hubungan manusia dalam berkelompok atau berorganisasi. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari himpunan matematika agar kita menjadi kritis dalam menentukan kelompok atau organisasi yang bagaimana yang akan kita pilih dan bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok atau organisasi tersebut. Intinya begini anak semua, bahwa manfaat kita belajar himpunan pada hari ini, di
diharapkan nanti kalau sudah terjun di masyarakat, anak-anakku bisa selektif memilih kelompok dalam bergaul. Tentu kan di masyarakat itu banyak kelompok-kelompok yang memberikan dampak negatif kepada kita. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi nanti kita harus pintar-pintar memilih teman, memilih kelompok dalam berinteraksi di masyarakat supaya memberikan dampak positif kepada kita. Nah, anak-anakku semua yang saya banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya, kemudian menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Baik, sebelum saya membagikan LKPD, saya ingin memberikan dulu penjelasan tentang teknis pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar secara berkelompok. Jadi anak-anakku semua nanti saya bagikan LKPD. Nah, di situ nanti anak-anakku semua berdiskusi bagaimana mendapatkan solusi dari LKPD atau masalah yang diberikan di LKPD tersebut. Yang kedua, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kita pada hari ini adalah model pembelajaran berbasis masalah, yang mana itu nanti akan kita munculkan suatu masalah di LKPD. Disitulah anak-anakku semua berdiskusi mencari solusi dari masalah yang ada di LKPD tersebut. Jadi saya berharap bahwa semuanya aktif dalam proses diskusi sebentar. Kenapa? Karena itu nanti yang akan saya nilai. Jadi yang saya nilai nanti itu ada tentang keaktifan, sikapnya, kemudian ada nanti kuis di akhir pertemuan kita. Jadi proses pembelajaran kita hari ini betul-betul kita manfaatkan dengan baik, kemudian saling menghargai ketika berdiskusi, saling berdiskusi dengan sopan, jangan ada yang satu temannya berbicara yang lainnya tidak memperhatikan, itu tidak boleh karena masuk dalam proses penilaian sikap saya sebentar ya. Jadi saya harap semua anggota kelompok berdiskusi dengan baik dan aktif. Nah, berikut akan saya coba, silakan perhatikan saya di atas. Ada masalah nanti di LKPD yang akan kita pecahkan, yaitu Koperasi SMP Pelangi menjual kumpulan buku. Silakan diperhatikan saya di atas. Yang harganya murah. Buku yang dijual antara lain buku matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Penerbit yang bisa menyediakan kebutuhan buku di koperasi tersebut ialah Grafika dan Ganesha. Grafika menyediakan buku matematika dan IPA, sedangkan Ganesha menyediakan buku matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kepala Koperasi SMP Pelangi ingin membuat catatan mengenai segala himpunan yang ada di koperasi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan keterangan tersebut, himpunan-himpunan apa saja kan yang bisa dibuat oleh Kepala Koperasi SMP Pelangi? Kemudian, apakah kumpulan buku yang harganya murah merupakan suatu himpunan? Nah, inilah nanti yang akan kita bahas atau selesaikan di LKPD-nya nanti. Kalian, sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan LKPD, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan dulu materi terkait dengan himpunan, supaya ada dasar pemahaman kita dalam menyelesaikan LKPD, supaya nanti bisa lancar pengerjaannya. Oke, silakan perhatikan slide di atas. Definisi himpunan. Apa itu himpunan? Ada yang pernah mendengar kata himpunan di lingkungan sekitar atau di luar kelas? Kumpulan atau himpunan? Pernah dengar? Saya, Pak. Oke. Esti. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, betul, salah satu ya. Jadi definisi himpunan adalah kumpulan
benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya objek ke dalam suatu himpunan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, kita perhatikan contoh yang termasuk himpunan. Misalnya, himpunan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kenapa ini dikatakan himpunan? Karena dibatasi objeknya, anggotanya, yang mana itu? Yang hanya kota-kota yang hanya berada di Provinsi Jawa Barat. Dibatasi maksudnya di sini. Kemudian himpunan hewan berkaki dua. Nah ini juga jelas ya batasannya ya. Yang hanya hewan berkaki dua saja. Berarti yang tidak berkaki dua tidak termasuk anggota dari himpunan ini. Oke, yang berikutnya adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kurang dari 30. Ini juga termasuk himpunan karena dibatasi atau jelas batasannya, yaitu bilangan prima yang kurang dari 30. Nah, kita pindah ke yang termasuk bukan himpunan. Yang mana itu? Himpunan warna yang menarik. Kenapa kira-kira ini himpunan warna yang menarik dikatakan bukan himpunan? Karena pandangan kita, batasan kita tentang warna yang menarik itu berbeda-beda. Bisa saja saya mengatakan bahwa warna ini menarik, tetapi anak-anakku mengatakan tidak Pak, itu tidak menarik. Contoh misalnya warna hijau muda. Saya mengatakan bahwa warna hijau muda itu adalah merupakan warna yang menarik. Tetapi bisa saja ada di antara anak-anakku yang mengatakan tidak Pak, hijau itu tidak menarik menurut saya. Jadi ketika suatu kumpulan warna atau suatu kumpulan tidak jelas batasannya, maka itu tidak termasuk himpunan. Apalagi yang tidak termasuk himpunan? Himpunan perempuan yang cantik. Nah ini tentu bagi anak-anak yang perempuan ini sering mengatakan, ini ketua kelas ini orangnya tidak cantik. Bisa saja ada laki-lakinya yang mengatakan, ketua kelas kita cantik. Nah, ketika muncul perdebatan seperti ini, di sinilah dikatakan bahwa ada suatu batasan yang tidak jelas. Nah, dikatakan bahwa himpunan perempuan cantik juga bukan termasuk himpunan. Nah, yang terakhir, himpunan mahasiswa yang gaul. Yang mana itu dikatakan mahasiswa yang gaul? Gaul, maksudnya gaul itu dia bisa beradaptasi dengan orang. Dia cepat adaptasinya dengan orang yang baru. Nah, ketika kita misalnya berteman dengan seseorang yang taruhlah dikatakan bahwa yang si A mengatakan gaul, tapi kita mungkin mengatakan bahwa itu tidak gaul, dia sering duduk menyendiri. Nah, inilah yang menerangkan atau menjelaskan bahwa kata gaul itu juga tidak jelas yang mana yang dikatakan gaul. Nah, kalau begitu saya kira paham ya? Contoh himpunan yang bukan himpunan dan yang termasuk himpunan, paham ya? Paham. Oke, nah sekarang berikutnya notasi dan anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar, seperti himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan sebagainya. Adapun benda atau objek anggota yang termasuk ke dalam himpunan tersebut ditulis di antara pasangan kurung kurawal namanya. Nah, perhatikan di slide, itu dikatakan kurung kurawal. Dia agak meruncing di tengahnya, kurung kurawal namanya. Misalkan himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, anggota suatu himpunan dinotasikan dengan E, dibacanya elemen. Itu ya, seperti huruf E, dibacanya elemen. Dan bukan anggota dinotasikan dengan huruf E, kemudian ada lagi garis vertikal di atasnya. Nah, itu kalau ada lambang seperti itu berarti dia namanya bukan anggota atau bukan elemen. Selanjutnya, nah sekarang jika anggota
tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu, maka dapat digunakan tanda titik-titik. Misalnya himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan banyak. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Nah, untuk menuliskan anggota himpunan ini karena kan banyak, tidak mungkin kita tuliskan semua. Pakai titik-titik. Titik-titik negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Apa maksudnya titik-titik? Masih banyak anggota yang lainnya. Paham ya tentang keanggotaan? Ya, Pak. Oke, nah sekarang penyajian suatu himpunan. Biasa kita pernah ke kafe? Biasa? Biasa kita disajikan menu yang kita mau yang sudah dipesan? Bagaimana itu biasa penyajiannya? Apakah menarik? Menarik ya? Itu salah satu daya tariknya kafe supaya pengunjungnya senang. Dia harus menyajikan pesanan pelanggan dengan menarik. Nah, untuk himpunan kita juga nanti di sini akan mempelajari tentang cara penyajian suatu himpunan. Nah, di sini ada 3 cara menyajikan himpunan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah dengan mendaftar anggotanya. Sekarang penyajian suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah menyajikan himpunan dengan menjabarkan anggota dari himpunan tersebut. Misalnya himpunan B adalah kota besar di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Himpunan B dapat disajikan dengan mendaftar anggotanya. Apa anggota himpunan kota besar di Indonesia yang diawali dengan huruf S? Surabaya, Semarang, Solo. Adakah yang lain yang belum masuk di sini? Apa? Surakarta. Tetapi yang saya ambil sebagai contoh di sini adalah hanya Surabaya, Semarang, dan Solo. Itu dengan cara mendaftar. Jadi kalau dengan penyajian himpunan dengan mendaftar anggotanya, sebutkan ki anggotanya satu-satu. Paham ya? Oke. Berikutnya yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Di satu kelas kita sudah 1 tahun lebih ya kita bersama teman-teman satu kelas. Tentu kita tahu sifatnya ya. Nah, begitu pula dengan ini. Penyajian himpunan dengan menuliskan sifatnya. Tentu kita kumpulkan yang sifatnya yang memiliki sifat yang sama. Misalnya penyajian suatu himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya adalah menyajikan himpunan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Yang mana sifatnya? Bilangan asli. Batasannya adalah yang kurang dari 100. Tentu bisa kan kita menuliskan anggotanya bilangan asli yang kurang dari 100? Bisa ya? Iya, Pak. Yang mana contohnya? 1. Apalagi? 2. Apalagi? 3. Sampai Dan seterusnya sampai 99. 99. Kalau terlalu banyak anggotanya, bagaimana tadi cara menuliskannya? Titik. Oke, pintar ya. Berarti anak-anakku semua hari ini paham dengan apa yang saya sampaikan. Berikutnya, contoh berikutnya lagi. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, ini semua bilangan prima itu sifatnya. Tuh. Nah, kemudian batasannya adalah kurang dari 20. Yang tentu kan ini bisa kita sebutkan anggotanya, ya kan? Oke, yang terakhir. Himpunan C adalah himpunan bilangan genap positif yang kurang dari 10. Jadi, kalau ada penulisan himpunan dengan berupa kalimat, berarti dia termasuk menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Saya ulangi sekali lagi, yang merupakan sifat dari ketiga himpunan di atas, himpunan A, B, dan C, yang merupakan sifatnya adalah bilangan asli, lihat. Kemudian bilangan prima, apa lagi? Bilangan genap positif. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, coba lihat.
Yang terakhir penyajian himpunan adalah dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Nah ini mungkin agak-agak susah anak-anakku sekalian ya, tapi dengan kita berdiskusi nanti menggunakan LKPD mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apa maksud atau pengertian dari menuliskan notasi pembentuk himpunannya? Penyajian himpunan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya, yaitu penyajian suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu menyajikan himpunan dengan menggunakan notasi matematis. Pak, yang mana dikatakan notasi matematis? Perhatikan contoh berikut. Himpunan A bilangan prima positif yang kurang dari 10. Ini menyajikan himpunan dengan cara apa ini? Kalau ada berbunyi kalimat seperti ini, himpunan A bilangan prima positif yang kurang dari 10. Ini penyajian yang keberapa? Apakah dengan mendaftar atau menuliskan sifat? Himpunan bilangan himpunan A bilangan prima positif yang kurang dari 10. Ini menyajikan himpunan dengan cara mendaftar atau dengan cara menuliskan sifat? Oke, betul ya, menuliskan sifat. Maka notasi pembentuk himpunannya adalah himpunan A sama dengan, lihat, kurung kurawal adalah semua anggota X di mana X kecil dari 10 atau kurang dari 10. Di mana jadi koma itu dibaca di mana? Di mana X adalah bilangan prima. Di mana X adalah bilangan prima. Oke? Dari definisi himpunan, dari penyajian himpunan, saya kira jelas ya tentang materi ini. Sekarang, nah, setelah kita belajar materi tadi, timbul nih atau ada masalah. Coba perhatikan masalah yang ada di slide. Edi sedang belajar mengenal kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10. Coba bantu Edi menyajikan himpunan bilangan asli tersebut dengan notasi pembentuk himpunan. Jika Edi juga ingin belajar mengenal kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10, maka bagaimana kan notasi pembentuk himpunannya? Oke, berarti ada dua pertanyaannya di sini, yaitu dengan cara menyajikan himpunan bilangan asli dengan notasi pembentuk himpunan dan menuliskan sifatnya. Sekarang lihat penyelidikan. Jadi kita mulai dulu menyelidiki soal masalah apa-apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10, dan yang kedua adalah kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian menuliskan ditanyakan, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah notasi pembentuk himpunan bilangan asli yang kurang dari 10 dan notasi pembentukan bilangan prima atau notasi pembentuk himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Coba lihat. Untuk yang bilangan asli yang kurang dari 10, maka notasi pembentuk himpunannya adalah himpunan A sama dengan kurung kurawal X di mana X kurang dari 10 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, untuk yang kedua, himpunan B adalah semua anggota X di mana X kurang dari 10 dan X adalah bilangan prima. Nah, sekarang ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan nanti LKPD-nya bisa diselesaikan dengan baik ya? Oke. Nah, terima kasih. Inilah materi sebagai pengantar kita dalam mengerjakan LKPD sebentar. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, saya ulangi sekali lagi bahwa tolong dalam proses diskusi sebentar semuanya harus aktif dalam proses diskusi sehingga bukan cuma satu dua orang yang paham, tetapi semua anggota paham. Yang saya juga minta yang lain yang memiliki pengetahuan yang sudah baik supaya membimbing teman-teman yang lain yang belum paham tentang masalah yang di LKPD-nya sebentar. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita tadi menyimak materi yang Bapak sampaikan, saatnya kita mengerjakan LKPD ya.
Bapak akan memberikan LKPD dan bahan ajar untuk setiap kelompok. Jadi nanti silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1 LKPD dan bahan ajarnya. Untuk kelompok 2 ini LKPD-nya dan bahan ajarnya. Silahkan didiskusikan ya. Ini kelompok 3 ini LKPD dan ini bahan ajarnya. Nah sekarang untuk kelompok 4 ini ya, ini LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Oke. Oke, perhatian anak sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa saya kasih kesempatan 25 menit untuk kita berdiskusi menyelesaikan LKPD yang saya sudah bagikan. Saya harap semua anggota kelompok aktif dan yang sudah bisa memahami nanti membimbing teman-temannya yang masih kurang. Oke, silakan dikerjakan diskusi dengan teman-temannya. Iya Pak. Ayo diskusi, silakan diskusikan. Itu kan Berdiskusi dengan teman-teman. ini Ayo kelompok 4, silakan diskusikan. Ayo Arif, gabungkan dulu Pak. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya kalau ada yang bertanyakan. Kelompok 2 ada masalah? Tidak Pak. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Iya Pak. Oke, anak-anak sekalian, tolong aktif ya, karena saya akan mencatat mengenai keaktifannya. Iya Pak. Jadi kelompok yang aktif anggotanya, jadi ini menjadi penilaian ya. Iya Pak. Saya harap semuanya berpartisipasi karena ada penilaian di proses diskusi ini, ada keaktifan. Jadi semua siswa yang aktif akan dapat nilai tambahan atau akan saya nilai itu nanti saya akan masukkan nilainya yang aktif dalam berdiskusi. Ya, silakan. Oh iya, silakan. Ya, itu semua itu.
Coba silahkan dilihat masalahnya, permasalahannya, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya ya. Coba kelompok 4. Diteruskan Pak. Dapat didefinisikan dengan jelas. Ini bukan himpunan adalah kumpulan dan objek yang tidak dapat didefinisikan. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ada, tanyakan, silakan. Pak. Oke. Yang mana yang mau ditanyakan? Ini, Pak. Gimana caranya, Pak? Iya, himpunan buku yang dijual di koperasi SMP Pelangi. Coba lihat di sini masalahnya, masalah 1. Kira-kira kumpulan buku yang dijual di koperasi Pelangi apa? Matematika, Iya. Indonesia, bahasa Inggris. Nah itu dia, silakan ya. Ya betul di, ya seperti itu. Oke, jadi semuanya aktif. Semua anggota dalam kelompok harus aktif ya. Oke, silakan lanjutkan. Ini kelompok 2 ada masalah yang di masalah yang kedua, aktivitas 2-nya bagaimana? Oke ya. Iya, Pak. Yang sekarang coba lihat ini. Dapatkah kalian menentukan secara pasti anggota yang berasal dari kumpulan apa ini? Murid-murid yang tinggi di kelas, Kemudian kumpulan benda-benda yang mahal, kumpulan kumpulan guru-guru yang yang berpenampilan rapi rapi di dan sekolahmu, kemudian kumpulan bunga yang harum. nah, kira-kira dari keempat kumpulan ini anak-anakku nanti diminta untuk menganalisa apakah bisa ditentukan secara pasti anggotanya atau tidak. Nah, di sini butuh analisa dari berdiskusi dengan teman-teman tak untuk memahami, oh iya ini bisa ditentukan, oh ini tidak bisa. Kan tadi sudah disampaikan materinya tentang definisi himpunan toh. Iya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kelompok ini Ali silakan tadi yang mana? Oke, jadi semuanya harus bekerja sama ya. Coba lihat. Nah sekarang coba lihat masalah 1. Koperasi SMP Pelangi. Nah apa yang menjadi kesulitan di sini kelompok 3 yang mau ditanyakan? Bagian apa yang mau ditanyakan, bagian A atau B? Nah ini pertanyaan bagian A, himpunan-himpunan yang terbentuk serta anggotanya. Kemudian B, kumpulan yang harganya murah merupakan himpunan atau bukan. Nah ini bagian B harus dianalisa dulu dari masalahnya sini. Yang termasuk kumpulan buku murah itu apakah dia termasuk himpunan atau tidak. Nah kembali lagi tadi materi yang dijelaskan di bawah, himpunan itu anggotanya bisa ditentukan kalau apa, bagaimana. Saya kira itu bisa nanti diselesaikan dengan cara berdiskusi dengan teman-teman tadi. Yang mana tadi yang contoh yang himpunan yang termasuk kumpulan yang termasuk himpunan ini, kumpulan yang bukan himpunan ini, itu kaitankan dengan masalah tadi yang masalah 1 ini. Oke ya. Nah sekarang aktivitas 2 bagaimana? Ya, oke. Waktunya lagi 10 menit ya untuk kita berdiskusi. Setelah itu saya berikan kesempatan kepada perwakilan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1. Bagian B. Bukan himpunan karena ada batasan yang jelas.
Himpunan buku yang disediakan grafika, matematika dan IPA. Himpunan buku yang disediakan Ganesha, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bukan himpunan karena tidak ada batasan yang jelas. Kita tidak dapat menentukan secara pasti anggota dari Oke. apa nih kumpulan. Tinggal sedikit waktunya ya, silakan berdiskusi. Ya Pak. Kumpulan murid-murid yang tinggi. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok 3. Oh ya, silakan. Kelompok 3 yang mana yang mau ditanyakan? Iya, untuk aktivitas 1 ya. Nah sekarang kan yang di depan tadi kita kan di sini sudah membahas tentang yang mana kumpulan yang termasuk himpunan dari koperasi Setu Pelangi, kumpulan buku-bukunya toh. Nah sekarang untuk aktivitas 1 kita diminta untuk menuliskan yang termasuk himpunan yang ada di lingkungan sekolah atau di rumah. Kira-kira kumpulan apa yang ada di lingkungan sekolah atau di rumah yang termasuk himpunan? Kira-kira kumpulan apa? Kalau di rumah misalnya kumpulan apa? Di rumah yang termasuk kumpulan apa? Apa yang bisa disebutkan anggotanya, kumpulan apa? Kalau di rumah kumpulan siapa yang punya peliharaan hewan? Oke, kira-kira kumpulan apa yang bisa dibentuk dari situ? Kumpulan hewan berkaki 4. Nah itu kalau kumpulan hewan berkaki 4 anggotanya apa? Kucing, sapi. Oke, berarti bisa tuh. Kumpulan apa tadi? Hewan berkaki 4. Nah, itu di lingkungan rumah. Bisa juga nanti ambil di lingkungan sekolah. Paham ya kelompok 3 ya? Oke, nah silakan lanjut. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Yang tersisa sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok 4 bagaimana? Tinggal sedikit lagi ya. Oke, silakan. Kumpulan huruf-huruf vokal. Anak-anak sekalian, saya kira waktu kita untuk berdiskusi cukup. Saatnya sekarang saya minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok berapa yang bersedia? Saya Pak. Baik, kelompok 2 ya. Iya Pak. Iya, Nanta, silakan ST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Untuk masalah 1.
menentukan secara pasti anggota dari kumpulan murid-murid yang tinggi, benda-benda yang mahal, dan penampilan guru yang rapi, dan bunga-bunga yang harum, karena tidak ada batas yang jelas mengenai anggota dari kumpulan tersebut. Dan yang diartikan sebagai himpunan adalah kumpulan benda-benda dan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan yang dimaksud dengan bukan himpunan adalah kumpulan benda-benda dan objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan adalah kumpulan nama-nama buah yang dimulai dari huruf A. Dan bukan himpunan adalah kumpulan wanita yang cantik. 2. Penyajian himpunan. Untuk masalah 1 bagian B, jawabannya adalah kumpulan huruf-huruf vokal dalam abjad. Dan bagian C, penyajian himpunan mendaftar anggotanya adalah A, I, U, E, O. Dan masalah kedua untuk bagian B adalah penyajian himpunan menyatakan sifat keanggotaannya. Kumpulan bilangan ganjil yang lebih besar daripada 0 dan kurang dari 10. Dan bagian C, penyajian himpunan mendaftarkan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan B adalah semua anggota X di mana 0 lebih kecil dari X, kecil daripada 10, dan elemen bilangan ganjil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, adik-anak semua, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 yang diwakilkan kepada Estiananta. Nah, sekarang tentu dari pemaparan kelompok 2 ada jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan yang kelompok lain temukan. Untuk itu saya meminta perwakilan kelompok jikalau ada yang ingin ditanggapi dari jawaban kelompok 2. Ada? Baik, kelompok 3. Reza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi jawaban kelompok 2. Untuk aktivitas 2, kumpulan murid-murid yang tinggi di kelas, kami tidak dapat menentukan anggotanya. Untuk kumpulan benda-benda yang mahal, kami tidak dapat menentukan anggotanya. Untuk kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi di sekolah, kami tidak dapat menentukan anggotanya. Tetapi untuk kumpulan bunga yang harum, kami dapat menentukan anggotanya karena kami dapat membedakan mana bunga yang harum dan mana bunga yang tidak harum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Berarti yang kelompok 3 tidak sependapat adalah yang kumpulan bunga harum ya. Kalau tadi kelompok 2 mengatakan tidak dapat juga menentukan anggotanya. Nah, untuk kelompok 3 mengatakan dapat menentukan anggotanya. Nah, itu saya kira itu adalah wajar dalam setiap berdiskusi ada perbedaan pendapat. Namun sebelum kita menyimpulkan atau sebelum Bapak memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan kelompok 3 atau sanggahan dari kelompok 3, saya minta dari kelompok lain dulu, siapa tahu masih ada tanggapan untuk jawaban dari kelompok 2. Saya Pak. Oke, kelompok 1 silakan Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Jawaban kami adalah A. Notasi pembentuk himpunan. Himpunan B adalah semua anggota X di mana X 70 dan X lebih besar dari 0. dan X lebih besar dari 0
adil yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. C. Mendaftar ke anggotanya. Anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dua tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 1 terkait dengan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, Bapak akan memberikan penjelasan sedikit begini. Nah, untuk yang ditanggapi tadi oleh kelompok 3 mengatakan bahwa kumpulan bunga harum, kelompok 3 mengatakan bahwa dapat ditentukan anggotanya. Baik, perlu Bapak jelaskan bahwa kumpulan bunga yang harum itu sebenarnya itu tidak ada batasan yang jelas. Misalnya begini, kelompok 3 misalnya mengatakan bahwa bunga itu harum, tetapi belum tentu kelompok lain atau orang lain bahwa mengatakan bahwa bunga itu harum. Jadi kalau untuk nomor 4, kumpulan bunga yang harum itu perlu anak-anakku semua ketahui bahwa itu bukan termasuk himpunan karena tidak dapat ditentukan anggotanya secara pasti. Dalam hal ini tidak ada batasan yang jelas mana bunga yang harum dan mana bunga yang tidak. Oke ya, kelompok 3 ya, bisa diterima? Nah oke, nah sekarang untuk kelompok 1 tadi yang ditanggapi adalah yang bagian terakhir ya, penyajian himpunan ya. Kalau untuk tadi kelompok 1 mengatakan bahwa anggotanya adalah untuk mendaftar anggotanya. Apa jawabannya di situ tadi? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Oke, nah perlu kelompok 1 ketahui atau anak-anak semua ketahui bahwa jika ada pernyataan begini, bilangan ganjil antara 0 dan 10. Kalau antara 0 dan 10 kira-kira masuk 0-nya dan 10-nya atau tidak? Tidak. Tidak ya? Berarti yang termasuk anggota dari bilangan ganjil antara 0 dan 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? 10 tidak masuk. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, nah sekarang saya kira anak-anak semua sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, nah untuk yang terakhir, nah ini kan LKPD-nya akan Bapak kumpul. Saya akan memberikan nilai terkait dengan hasil diskusinya ini. Akan tetapi silahkan anak-anakku semua membetulkan dulu jawaban-jawaban tadi yang keliru. Jadi setiap kelompok membetulkan jawaban yang keliru tadi. Setelah itu baru dikumpulkan ke Bapak ya. Oke, silakan dibetulkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk itu. Silakan. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4. Silakan dituliskan kembali ya. Iya. Nomor berapa tadi yang keliru? Silakan betulkan dulu ya. Oke, silakan. Ya, kelompok 4 silakan betulkan kelompok 4. Silakan dibetulkan jawabannya kelompok 4 yang tadi. Adik.
sudah ya? Sudah. Ayo silakan perwakilan kelompok di stop. LKPD-nya. Silakan. Oke, semuanya sudah kumpul LKPD-nya ya? Sudah, Pak. Anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita saya akan memberikan kuis. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan 2 soal di atas. Silakan naikkan buku latihannya. Silakan. Silakan disalin soal di atas ya. Ayo silakan naikkan buku tulisnya. Iya. Ini tugas dulu ya. Saya akan ambil nilainya jadi tidak ada yang kerja sama. Oh iya, Pak. Oke, silakan disalin soalnya dulu. Ada 2 nomor ya. Iya, Pak. Iya, silakan tulis sini. Iya, soalnya silakan sini. Ada 2 nomor ya. Jadi ini tidak ada kerjasama ya, kami ini adalah tugas mandiri. Saya akan masukkan nilainya. Silahkan tulis. Oke, saya kira cukup ya. Cukup waktu yang saya berikan. Jadi selesai atau tidak selesai,
silakan dikumpul. Perwakilan kelompok saja yang mengumpul. Satu orang saja yang mengumpul ya. Ini yang ini ya, silakan yang di depan. Kita yang kumpul. Sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan dulu materi dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Anak-anakku? Saya, Pak. Oke, Estianata silakan. Siapa kemudian? Oke. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat ditentukan anggotanya secara pasti. Oke. Ada lagi? Pak. Silakan. Himpunan ada 3, adalah dengan cara mendaftarkan anggotanya, menuliskan sifat anggotanya, menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Oke, bukan himpunan ada 3 ya, cara penyajian himpunan ada 3 ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, Bapak akan mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh teman. Saya kira sudah jelas ya, sudah mengarah. Yang pertama tadi bahwa himpunan adalah merupakan kumpulan objek atau benda yang dapat ditentukan anggotanya secara pasti ya. Kemudian penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama tadi disebutkan temannya adalah yang pertama dengan cara mendaftar anggotanya, yang kedua dengan cara menuliskan sifat anggotanya, dan yang ketiga adalah dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Oke, saya kira itulah kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita berpisah, saya mengingatkan kembali teruslah untuk mengulang-ulangi pelajarannya di rumah ya. Jangan bosan-bosan supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan baik. Jadi sampai di rumah dibuka kembali materi-materi yang berkaitan dengan ini dan dikerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan kita yang akan datang, insya Allah kita akan ketemu pada hari Rabu. Kita akan masuk ke himpunan kosong dan himpunan semesta. Jadi saya harap supaya lancar pembelajaran kita dan diskusi kita di pelajaran ini memang di rumah tak tentang materi itu, kedua materi itu, supaya lancar diskusi kita pada pertemuan berikutnya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.